Halo pengguna YouTube yang terhormat, selamat datang. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film horor Malaysia yang direquest oleh teman kita, yaitu Kak Ziad Asmar. Terima kasih sudah request. Yaitu film Sumpahan Kumkum tahun 2012. Nah, jadi film ini menceritakan mengenai hantu urban legendnya Malaysia, yaitu hantu Kumkum. Kalau di Indonesia ada pocong dan kuntilanak, kalau di Malaysia ada Kumkum. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita kenalan sedikit dengan hantu Kumkum ini. Jadi dia adalah sosok hantu wanita berwajah rusak yang selalu mengenakan penutup kepala untuk menutupi mukanya. Konon katanya, ia selalu meneror warga dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam secara sopan. Namun, karena mukanya yang terlalu rusak, ia kesulitan berbicara. Sehingga yang terdengar oleh warga bukan Assalamualaikum, melainkan hanya Kumkum. Itulah sebabnya namanya adalah hantu Kumkum. Selain meneror warga, tugas utama yang ia lakukan adalah mencari gadis perawan untuk diminum darahnya karena sebab tertentu. Oke, jadi cukup segini spoilernya. Sebenarnya kenapa hantu Kumkum itu bisa rusak wajahnya dan bagaimana cara lepas dari teror hantu itu? Let's get to the movie. Film dibuka dengan adegan dua orang kakak beradik yang bernama Adi, kakaknya, dan Sima, adiknya. Mereka berdua mengendarai mobil hendak pergi ke rumah Nurul, tunangannya Adi. Saat di jalan, Sima ini kebelet pipis. Dia minta turun di WC umum di pinggir jalan. Saat dia mau masuk WC, dia dengar suara Kumkum. Dek, cepatlah sikit, Dek. Ia pun tak menghiraukannya daripada keluar di celana, sedangkan Adi ini lagi asik teleponan sama bebeknya. Lalu saudara-saudara, saat Sima selesai buang air, tiba-tiba saja Adi yang kesal menunggu akhirnya nyamperin ke WC, dan betapa terkenyutnya ia ketika mendapati adiknya telah tewas mengenaskan. Ternyata itu adalah mimpinya Adi. Namun memang kejadian nyata di masa lampau. Adi ini masih sangat teringat dengan kejadian itu. Lalu tiba-tiba dia dapat telepon dari keluarganya di kampung kalau ibunya sakit keras. Keesokan harinya ia pun berangkat bersama istrinya, si Nurul itu, dan anak perawan satu-satunya yaitu Tini. Nurul ini tanya kenapa ibunya Adi itu nggak suka sama Tini. Bahkan Tini pun dilarang datang ke kampung halamannya. Entah mengapa. Adi yang juga nggak tahu alasannya hanya mencoba menenangkannya. Lalu tiba-tiba Tini ini kebelet pipis. Adi sebenarnya masih sangat trauma dengan kejadian Sima dulu. Ia pun takut hal serupa terjadi pada Tini. Alhasil saat di WC, Adi benar-benar sangat mengawasi anaknya. Sorry kak. Tini, apa kena dengan awak ni bang? Malulah dengan orang bang. berapa kali abang pesan dengan awak? Jangan biarkan Tini seorang-seorang. Singkat cerita, tibalah mereka di sana. Mereka disambut oleh budenya Adi yaitu Mak Leha. Macam mana dengan Mak? Ada di atas dalam bilik dia. Adi teringat ayunan lama yang dulu sering diduduki oleh Sima. Ayunan itu masih ada sampai sekarang. Adi pun bertemu dengan ibunya yang bernama Maktum yang menderita stroke. Apa? Ini nenek Tini ke? Dan ternyata memang benar, Maktum ini nggak suka sama Tini. Dia pun memalingkan wajah. Karena baru pertama kali Tini diajak ke sana, ia pun kepo dengan rumah itu dan masuk ke sebuah kamar yang ternyata kata ayahnya itu kamarnya Tante Sima. Adi pun bilang ke Tini kalau Tante Sima sudah meninggoy. Tini ini bilang dia pengen tidur di sana. Berganti scene, di malam harinya perdana hantu Kumkum itu menampakkan diri di hadapan Maktum. Untung saja Adi segera datang. Entah kesalahan apa yang keluarga mereka perbuat hingga dihantui oleh Kumkum. Ternyata selain keluarga itu, hantu Kumkum juga meneror seorang wanita yang bernama Siti. Siti tengah siap ni. Sabar. Ya Allah. Astagfirullahalazim. Ternyata dulunya Siti dan hantu Kumkum itu adalah teman kerja di sebuah pabrik dan namanya adalah Mila. Mila ini dulu mukanya jerawatan parah dan Siti inilah orang yang selalu menghinanya. Kau tu layak pakai topeng macam ni, kau tahu tak? Oleh karena itu, Mila alias hantu Kumkum itu hendak menuntut balas. Karena ketakutan, Siti pun lari dan tertabrak mobil.
Hantu itu pun kemudian menghampiri Adi yang sedang keluar malam sendirian. Ia pun kemudian mendapat telepon kalau Maktum sedang sakaratul maut. Benar saja, di rumah kerabat dekat beserta Pak Kiai sedang menuntun Maktum ini di penghujung nafasnya. Dan akhirnya game over. Adi pun tiba saat ibunya telah tiada. Ia sangat terpukul dan seperti berada di titik terendah dalam hidupnya. Sesekali dia hendak membuka jarik penutup wajah ibunya, namun ia tak sanggup. Lalu saudara-saudara, tiba-tiba saja mereka mencium bau busuk. Sebelum terjadinya suudzon saling tuduh siapa yang kentut, Adi ini memberanikan diri membuka penutup wajah ibunya. Dan betapa mengejutkan, wajah Maktum seketika dipenuhi belatung. Semua orang sangat shock melihatnya. Keesokan harinya, Tini mendapat teman baru dan mereka pun bermain di ayunan itu. Mila, itulah teman barunya. Lalu ada cuplikan kejadian masa lampau bahwa ternyata wajah Mila yang dulunya jerawatan parah menjadi mulus itu karena berdukun dan pasang susuk. Namun kita belum tahu siapa dukun yang telah menyembuhkan Mila ini. Tini bermain hingga tertidur, lalu ayahnya datang membangunkannya. Ia habis dari pemakaman Maktum. Saat Tini ini bangun, ia langsung nyariin Kak Mila. Dia bilang ke ayahnya kalau Kak Mila mau ikut pulang ke Kuala Lumpur. Adi pun mengizinkannya. Kak Mila? Nanti Tini boleh bawa Kak Mila balik KL. Boleh. Berganti scene di rumah, Mak Leha ini akhirnya membuka barang peninggalan Maktum yang berupa peti kecil dari kayu. Yang ternyata isinya adalah sebuah kertas berisi mantra dan juga beberapa benda aneh. Mak Leha mengira Maktum sudah tobat, ternyata belum. Lalu dia nggak sengaja menjatuhkan salah satu benda itu. Saat dia mengambilnya, sosok Maktum yang sudah menjadi pocong menampakkan diri. Pocong Maktum bilang ke Mak Leha untuk menyelamatkan cucunya, yaitu Tini. Berganti scene, saat habis maghrib, Adi yang habis sholat di masjid mendengar suara gaib yang memanggilnya tepat di pemakaman seberang jalan. Lalu ia pun melihat hantu kumkum itu yang mengucapkan salam dari kejauhan. Adi pun mengikutinya masuk ke area kuburan. Sekian lama ia mengikuti, justru tiba-tiba senter yang dibawanya mati. Di tengah kuburan, ia kembali mendengar salam dari si kumkum. Lalu saudara-saudara, Adi ini tersandung sebuah kepala yang ditanam di kuburan itu. Sungguh kejadian yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba saja dia sudah diantarkan pulang oleh warga dalam keadaan pingsan. Saat dia sadar, ia sangat ketakutan dan segera menyuruh Nurul dan Tini untuk pulang ke Kuala Lumpur besok pagi. Namun dia harus tinggal di sana karena ada hal yang harus ia selesaikan. Pagi harinya Nurul dan Tini pun pergi. Abang tu jangan lama-lama pula kat sini, Bagi dia lelok. Baik bang. Saat di jalan, Tini sangat kegirangan karena katanya Kak Mila itu ikut. Loh. Kak Mila teh saha, pikir ibunya. Oh my god, Nurul pun ngelihat sosok Kak Mila di spion mobilnya. Namun ia mengabaikannya, ya mungkin saja salah lihat. Kembali ke Adi, dia memandangi foto Sima, adiknya. Dia merasa kematian Sima ada hubungannya dengan teror ini. Lalu tiba-tiba, Apa rindu sangat-sangat dengan adik? setelah dia ngelihat hantu Sima, kini pocong emaknya datang dan lagi-lagi bilang untuk menyelamatkan Tini. Selamatkan Tini. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi. Walaupun mimpi, namun saat ia bangun, ia beneran mendengar suara gaib dan segera lari keluar terbirit-birit. Sedangkan di sisi lain, Mak Leha yang sedang lipat baju, tiba-tiba jendela rumahnya terbuka. Lalu ia dikagetkan oleh suara ketok pintu yang sangat kencang. Ia pun ketakutan untuk membukanya, dan saat ia buka, Adi, apa halnya Di? ternyata itu Adi.
Saat Maleha tanya ada apa, Adi ini sampai nggak bisa jawab. Hingga esok harinya, Mak Leha pun akhirnya menunjukkan ke Adi mengenai benda peninggalan ibunya itu dan menceritakan semuanya. Bahwa ternyata kini terjawab sudah. Sosok dukun yang menyembuhkan dan memasangkan susuk ke Mila itu adalah Maktum, ibunya Adi. Semenjak pasang susuk, wajah Mila menjadi putih mulus seksoi melehoi yang membuat semua teman pabriknya tersepona. Begitu juga dengan Bidin, pacarnya Siti yang sudah dihabisi Mila di scene awal tadi. Namun, ada sebuah pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh Mila, yaitu ia dilarang melihat cermin selama 44 hari. Namun, tepat ke hari 43-nya, Mila ini tidak tahan untuk melihat wajah mulusnya di cermin. Alhasil, susuk itu hilang ajiannya dan mukanya kembali rusak, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Ia pun kembali mendatangi Maktum untuk meminta solusi. Maktum sontak murka. Dia pun bilang kalau tidak ada penawar lain. Setelah Mila memohon dengan sangat terpaksa, Maktum memberitahu bahwa ada satu solusi yang sangat berat, yaitu Mila harus menghabisi 9 anak perawan dan meminum darahnya. Kau sanggup? Kau sanggup tak? Lalu saat Mila keluar rumah Maktum, dia ngelihat Sima itu di ayunan. Dan benar saja, ternyata yang menghabisi nyawa Sima saat di WC adalah Mila. Maktum pun tahu bahwa Mila pelakunya. Jelas saja Maktum tidak terima. Ia pun membohongi Mila bahwa ada cara lain selain itu. Maktum pun membawa Mila ke sebuah kebun dengan mata tertutup. Ia pun lantas menghabisi Mila saat itu juga. Seenak jidat lu, anak perawan gue atu-atunya lu jadiin korban, ucap Maktum. Dalam sakaratul mautnya, Mila bersumpah bahwa ia akan menghabisi anak keturunan Maktum. Dan benar saja, seminggu setelah kejadian itu, warga kampung mulai dihantui oleh Mila alias hantu Kumkum. Setelah mendengar cerita itu, Adi pun lantas tanya siapa lagi yang mengetahui hal itu. Mak Leha bilang hanya dia dan Maktum lah yang tahu. Bahkan Maktum gak ngasih tahu di mana kuburannya Mila. Mak Leha terpaksa menjaga rahasia ini karena dia nggak mau Maktum di penjara pada waktu itu. Adi pun ingat saat dia tersandung kepala orang di kuburan pada waktu itu dan dia yakin pasti itu kuburan Mila. Lalu sejenak Adi pun teringat bahwa teman hayalan Siti ini adalah Mila. Waduh, gawat ini. Engkau tahu dekat mana Mila ditanam? Mila. Akhirnya Mak Leha pun menceritakan kejadian itu ke Pak Ustadz dan pada malam harinya semua warga beserta pihak yang berwajib mendatangi TKP dan benar saja mereka menemukan tulang belulang milik Mila. Sedangkan Adi hendak balik ke Kuala Lumpur. Namun sebelum balik dia ini nelpon Nurul dulu. Nurul yang lagi mandi pun tidak mengetahuinya. Jawablah telefon. Tini ini malah minta izin ke Nurul untuk main sama Kak Mila di dalam rumah. Nurul pun mengizinkannya. Barulah ia angkat telepon dari suaminya. Adi bilang untuk menutup semua pintu dan jendela rumahnya. Saat Adi tanya di mana Tini, Nurul bilang dia lagi main sama teman hayalannya namanya Mila. Waduh, gawat ini. Adi pun seketika lemas mendengarnya. Siapa? Dia kata nama Mila. Kerangka Mila sekarang sudah disucikan dan hendak menjalani tahap selanjutnya, yaitu dikafani dan disolatkan. Kita kembali lagi ke Nurul. Dia mendengar Tini ini beneran ngobrol sama seseorang di luar. Saat ia sampai luar, beneran ada si Kumkum. Nurul pun menawarinya untuk minum. Tapi tiba-tiba Cik Mila nak saya buatkan air. Saya pun memang tengah dahaga ni. betapa terkenyutnya mereka dan langsung lari terbirit-birit sembunyi di dalam kamar. Sedangkan Adi tak kunjung pulang karena ia kena tilang oleh Pak Pol karena nyetir sambil teleponan. Setelah sekian lama sembunyi, Nurul mengira bahwa si Kumkum mungkin sudah pergi. Ia pun lantas membuka pintu itu pelan-pelan. Lalu tiba-tiba kini kerangka Mila sudah dalam tahap disolatkan. Lalu ketika Adi sampai rumah, hanya Nurullah yang terlihat sedang sesegukan menangis. Dia bilang Tini disekap oleh hantu itu di dalam kamar. Adi pun segera mendobraknya. Oh my god, si Kumkum sedang menyedot leher Tini.
Hantu itu juga mengunci Adi di dalam kamar. Sekarang kerangka Mila sudah dikuburkan dan hendak menjalani proses yang terakhir, yaitu dingajikan. Namun sayangnya di dalam kamar hantu Kumkum itu merasuki tubuh Adi. Seketika ia menggeliat kesakitan dan menjadi sosok ayah yang tak diinginkan oleh siapapun. Mak yang bunuh aku, Adi. Dan untungnya sebelum Adi ini menyedot menyedot darahnya Tini, Pak Ustadz dan warga tepat mulai mengajikan Mila. Ia pun kini menggeliat kesakitan. Rasa panas sangat amat terasa di lehernya. Hingga pada akhirnya surah Yasin tersebut sampai pada ayat terakhir. Kumkum pun keluar dari tubuh Adi dan lenyap entah kemana. Akhirnya semuanya telah usai. Di pemakaman itu terlihat dari kejauhan arwah Maktum dan Shima. Nurul pun membangunkan suaminya dan ternyata Tini ini belum disedot oleh Kumkum dan ia pun sadar kembali. Di sini ada sebuah plot twist guys, bahwa ternyata Nurul yang dulunya jerawatan parah kini bisa mulus seksoy melehoy. Ya karena dia pasang susuk juga coy. Oh alah, Nurul sesat Nurul. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah bahwa hantu Kumkum itu sebenarnya mengajarkan kita untuk bersyukur terhadap pemberian Allah, terutama dalam hal fisik. Syukuri saja apa yang Dia kasih. Baik buruknya kita harus tetap bersabar. Tidak perlu mendatangi orang musyrik untuk meminta bantuan. Sedikit cerita, Mimin mau kasih tunjuk muka Mimin saat SMP dulu. Seperti ini. Full jerawat bukan? Bahkan dulu pernah dikatain teman SMP itu si buruk kerupa. Sakit banget cuy. Tapi ya nggak apa-apa, terima aja lah, ikhlas. Sekarang ya sudah mulai hilang lah ya jerawatnya atas izin Allah melalui skincare. Bukan endorse dulu ya ini. Gue Danang izin pamit dan undur diri dan sampai jumpa di alur film berikutnya.